Selamat datang kembali di video biografi tokoh-tokoh terkenal di dunia. Pada video kali ini kita akan mengungkap rahasia sukses Presiden Joko Widodo berdasarkan biografinya yang menggetarkan hati. Bab 1 Asal Sang Pemimpin. Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Minulio pada tanggal 21 Juni 1961. Ia mempunyai ayah yang bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatmi. Jokowi merupakan anak pertama atau sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu Its Riantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kali Karanganyar, Solo sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Keluarga Jokowi bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah, kesulitan mencari makan, dan beberapa kesulitan-kesulitan lainnya. Untuk membantu meringankan beban keluarganya, Jokowi membantu ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu, bahkan terkadang setelah pulang sekolah. Ia membantu ayahnya untuk menagih pembayaran kepada pelanggan yang sudah membeli kayu dan membantu menaikkan kayu yang sudah dibeli oleh pelanggannya ke atas becak atau gerobak. Jokowi menikahi Ibu Iriana pada tahun 1986. Dari pernikahan itu Jokowi melahirkan 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama diberi nama Gibran Raka Buming Raka, anak kedua diberi nama Kahiyang Ayu, dan anak ketiga diberi nama Kaesang Pangarep. Saat ini, Jokowi sudah mempunyai 4 orang cucu, 2 cucu dari anak pertamanya dan 2 cucu lagi dari anak keduanya. Pernikahan antara Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda memberikan 1 cucu laki-laki yang bernama Jan et Hesri Narendra dan 1 cucu perempuan yang bernama Lalembah Mana. Sementara itu, pernikahan antara Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution memberikan 1 cucu perempuan yang bernama Sedah Mirah Nasution dan 1 cucu laki-laki yang bernama Al Nahyan Nasution. Bab 2 Kisah Masa Kecil. Semasa kecil, Jokowi banyak menghabiskan waktunya di Kali Karanganyar. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Jokowi baik itu sendiri ataupun bersama teman-temannya. Aktivitas yang dilakukannya seperti mandi di sungai, mencari telur bebek, memancing ikan, bermain dan masih banyak lagi. Meskipun senang bermain atau melakukan aktivitas bersama teman-temannya, tetapi ia tidak lupa dengan kewajibannya, yaitu belajar. Jokowi sangat pandai dalam mengatur waktunya, kapan harus bermain dan kapan harus belajar. Aktivitas Jokowi saat masih kecil tidak hanya seputar bermain dan belajar, tetapi ia juga melakukan aktivitas mengaji. Ia juga melakukan aktivitas membantu ayahnya berjualan kayu atau membantu ibunya mengurusi rumah dan adik-adiknya. Masa kecil Jokowi bisa dikatakan cukup sulit dan keras. Hal ini dikarenakan keluarga Jokowi pernah berpindah rumah-rumah karena beberapa kali rumahnya terkena penggusuran sehingga ia dan keluarga menumpang untuk sementara waktu di rumah seorang teman di daerah Gondang. Jokowi beranggapan bahwa pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan bukan merupakan sebuah penderitaan. Hal itu dikarenakan, ia merasa bahwa semua hal-hal yang kurang menyenangkan di masa lalu merupakan cara Tuhan untuk membangun dan membentuk karakter dirinya di masa yang akan datang. Bab 3 Pendidikan. Pendidikan Jokowi dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 112 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sekolah ini berada di daerah Banjarsari, Solo. Sejak menempuh pendidikan sekolah dasar inilah Jokowi sudah mulai aktif membantu meringankan biaya hidup keluarganya dengan mencari uang jajan sendiri. Hal-hal yang dilakukan seperti menjadi kuli panggul, berjualan, dan ojek payung. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta menjadi lembaga pendidikan menengah yang dipilih oleh Jokowi setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 112 Tirtoyoso. Sekolah ini berada di Jalan MT Haryono 4, Surakarta. Setelah lulus dari pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta, Jokowi ingin melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta, tetapi setelah melakukan usaha dengan maksimal, Jokowi gagal masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta dan memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Setelah selesai dengan pendidikan menengah atasnya, Jokowi melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketika menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Jokowi memilih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Di kampus, ia belajar lebih dalam tentang kayu. Mulai dari pemanfaatan kayu, struktur kayu hingga teknologi kayu.
Jokowi mengambil bidang studi teknologi kayu dikarenakan ia sudah sangat erat dengan dunia perkayuan sejak kecil. Jokowi lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 dengan judul skripsi, Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia Surakarta. Selain tercatat sebagai mahasiswa, Jokowi juga tercatat sebagai anggota Mapala Silvagama. Mapala Silvagama merupakan organisasi yang bersifat semi-otonom yang berada di Universitas Gadjah Mada. Bab 4 Awal mula sang pengusaha mebel. Jokowi pernah menjadi pengusaha mebel. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Jokowi bekerja di sebuah badan usaha milik negara, BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh serta diberikan tugas di area hutan pinus merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, Jokowi bekerja di PT Kertas Kraft Aceh tidak begitu lama dan mengambil keputusan untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halaman, Jokowi mempunyai keinginan atau tekad untuk melakukan bisnis di bidang perkayuan. Bisnis di bidang kayu ini dimulai dari perusahaan pamannya, yang bernama CV Roda Jati. Hingga pada tahun 1988, ia memberanikan diri untuk membuat bisnis di bidang kayu milik sendiri. Nama usaha yang diberikan Jokowi untuk usaha kayunya adalah CV Rakabu. Nama itu diambil dari anak pertamanya yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Jokowi memulai usahanya dengan modal hutang. Untuk mendapatkan modal usahanya, Jokowi menjaminkan sertifikat tanah milik orang tuanya kepada bank supaya memperoleh pinjaman dari bank. Pilihan dan keputusan yang diambil oleh Jokowi bisa dikatakan cukup berani karena jika usaha kayunya gagal maka sertifikat itu tidak bisa dikembalikan. Namun, karena kegigihan, kerja keras, dan rasa optimis yang dimiliki oleh Jokowi membuat usahanya berhasil dibangun dan bertahan hingga saat ini. Setelah mendapatkan modal usaha, Jokowi memulai bisnis mebelnya dengan menyewa sebuah tempat yang cukup sederhana, yaitu sebuah tempat yang terbuat dari anyaman bambu. Saat baru-baru memulai bisnisnya, Jokowi dibantu dengan 3 orang tenaga mengolah kayu, membuat konstruksi hingga mengecat mebel. Tekad kuat yang dimiliki oleh Jokowi membuat ia bekerja lebih giat dan bekerja dari pagi hingga pagi. Dengan kata lain, waktu yang dihabiskan Jokowi dalam bekerja melebihi jam-jam kerja pada umumnya. Terkadang, ia sampai tidur di pabrik hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kerja kerasnya itu maka mebel Jokowi mulai memperlihatkan hasil yang cukup maju atau ada kemajuan dalam bisnis mebelnya. Kemajuan yang terjadi pada bisnis mebel Jokowi terjadi setelah 3 tahun berjuang dan bekerja keras mengembangkan bisnis mebel ini. Ketika awal-awal memulai karir sebagai eksportir mebel, Jokowi sudah mulai aktif mengikuti pameran-pameran mebel yang diselenggarakan mulai dari Singapura, Timur Tengah, Eropa, hingga ke Amerika. Pameran pertama kali yang diikuti oleh Jokowi merupakan pameran yang diselenggarakan di Jakarta. Bab 5 Karir Politik Jokowi. Pengalaman Jokowi dalam karir politik bisa dikatakan berbeda jauh dengan karirnya dalam dunia bisnis mebel. Jokowi sudah memiliki pengalaman dalam bisnis mebel selama 23 tahun. Sedangkan dalam dunia politik, Jokowi bisa dikatakan belum mempunyai banyak pengalaman. Awal karir politik Jokowi dimulai pada tahun 1998 dengan mengikuti dunia politik praktis dan partai yang dipilihnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Partai ini menjadi kendaraan politik Jokowi, mulai dari menjadi wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Bab akhir, penutup. Kisah hidup Joko Widodo, atau akrab dipanggil Jokowi, adalah contoh nyata betapa tekad, kerja keras, dan kesederhanaan dapat mengantarkan seseorang ke puncak kepemimpinan. Semoga kisah inspiratif ini memotivasi kita semua untuk berjuang demi perubahan positif dalam hidup kita dan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan berbagi perjalanan luar biasa Jokowi dengan kami. Jika suka dengan videonya jangan lupa di like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya dan jangan lupa nonton video biografi tokoh berpengaruh lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi.